Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Hanif. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program sistem pembelian tiket untuk nonton di bioskop menggunakan bahasa C++. Baik, yang pertama kali harus dibuat pada programnya itu adalah mengimpor atau memasukkan library. Nah, library di sini ada, yang pertama ada IOStream. IOStream ini berfungsi untuk input dan outputnya nanti yang digunakan pada si programnya. Nah, lalu yang kedua ada vektor. Nah, vektor ini adalah array dinamis gitu. Jadi dia bisa menampung banyak data tanpa ada batasan maksimal. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, ini berfungsi untuk ketika pemanggilan fungsi dari dalam library, dia tidak harus menambahkan std lagi gitu. Nah, langsung saja memanggil fungsinya. Nah, selanjutnya di sini ada struct time. Nah, time ini nanti digunakan untuk waktu menontonnya. Nah, ada detailnya, ada harinya, ada bulan, terus juga ada tanggalnya. Nah, lanjut ada struct movie. Nah, movie ini nanti yang digunakan untuk detail-detail dari filmnya. Nah, di film ini ada apa aja? Ada judul, ada durasi, ada rating, ada time ya. Di sini menggunakan vektor array gitu. Nah, karena kan pasti banyak pilihannya. Nah, lalu juga ada genre dan juga ada harganya. Nah, selanjutnya ada struct seat. Nah, seat ini untuk menampung si kursinya. Nah, di kursi ini ada detailnya. Ada alfabet. Nah, alfabet ini nanti digunakan untuk barisnya ya. Barisnya menggunakan huruf ya, alfabet. Lalu ada number. Number ini untuk kolomnya. Lalu ada boolean. Ada isEvable. Nah, menggunakan tipe data boolean di sini yang nantinya digunakan untuk status gitu. Apakah si kursi ini sudah ada atau belum ditempati gitu kan. Nah, selanjutnya ada struct ticket. Nah, tiket ini yang nantinya menyimpan data-data dari semua yang sudah dimasukkan gitu ke dalam tiket ini. Nah, di tiket ini ada apa aja? Ada nama, ada judul film, ada waktu filmnya, terus juga ada kursinya ya. Nah, di sini memakai vektor juga karena sekali transaksi ini dia bisa membeli beberapa tiket gitu. Nah, lalu juga di sini ada waktunya. Nah, ada quantity. Nah, tadi ini untuk jumlahnya, jumlah tiketnya berapa banyak. Lalu juga ada harganya. Nah, lanjut. Di sini ada array days. Nah, ini kumpulan hari yang nanti akan digunakan pada waktu untuk menontonnya gitu. Nah, lanjut lagi ada array month. Nah, ini kumpulan bulan yang nanti juga akan digunakan pada waktu menontonnya. Di sini ada daftar film nanti akan digunakan pada pemilihan filmnya gitu yang tersedia pada si bioskop ini gitu kan. Nah, ada detailnya, ada judul, ada durasi, ada rating, terus ada waktunya, ada genrenya, sama ada harganya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada array alfabet gitu, kumpulan si alfabetnya yang nanti digunakan untuk baris pada kursi ya. Nah, lalu sini ada si array multidimensi untuk kursinya. Nah, pastinya kan yang pertama itu ada baris sama ada kolom ya. Barisnya itu ada dari si alfabetnya, lalu juga si kolomnya itu menyesuaikan dari jumlah si alfabetnya. Nah, lanjut. Di sini ada tiket. Nah, tiket ini untuk nanti menampung data-data yang sudah diinputkan dari semuanya yang tadi ini gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, yang pertama kali pada program C++ dijalankan itu adalah di dalam function main. Nah, function utamanya di sini. Nah, dia akan menjalankan yang pertama kali di sini tuh akan mencetak judul welcome to cinema. Nah, setelah judul ini akan diminta
memasukkan nama. Nah, nama di sini. Nama di sini menggunakan function getLine. GetLine ini untuk membaca gitu, karena kan si nama itu pastinya lebih dari satu kata atau dipisahkan dengan spasi. Nah, makanya memakai getLine ini. Nah, getLine terus di dalamnya sin dan si variabel nama gitu. Nah, lanjut di sini ada validasinya. Nah, ketika si nama ini tuh harus ada gitu isinya, nggak boleh kosong. Nah, kalau ada isinya, dia akan masuk datanya ke dalam detail tiket titik nama. Nah, ini si tiket ini, detail tiket di nama ini sudah diisikan datanya oleh nama variabel nama ini. Nah, jika kosong gitu ya namanya, dia akan kembali lagi memasukkan nama. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya memasukkan waktunya, waktu nocturnnya. Yang pertama ada hari. Nah, hari ini dia dari daftar hari yang di atas tadi. Nah, berarti kan hari itu ada 7. Nah, dimulai dari hari Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu ya. Nah, di sini dipilihnya menggunakan angka karena agar mudah gitu ya. Nah, di sini juga akan divalidasi apakah yang dimasukkannya itu sesuai dengan yang ada pada daftarnya. Nah, misalkan sesuai gitu datanya, dia akan masuk ke dalam sini, ke kondisi yang benar. Berarti ke data si tiket titik time titik day diisikan oleh dari array hari, diaksesnya menggunakan indeks. Nah, indeks ini dari si angka ini, watching day kurangin 1. Nah, kenapa dikurangin 1? Karena indeks itu dia dimulai dari 0. Berarti kan jika ada 7 datanya, berarti dari 0 sampai 6. Nah, begitu ya. Nah, lanjut lagi. Jika salah kondisinya, akan diminta masukkan ulang si harinya gitu. Karena harus sesuai dengan ada jumlahnya pada daftar. Nah, lanjut. Di sini memasukkan tanggalnya. Nah, tanggalnya ini dia sama juga. Harus di antara tanggal 1 sampai tanggal 32. Nah, dia ditampung oleh variable watching date. Di sini juga ada validasi lagi. Nah, ketika si watching date ini di antara 1 sampai 32 dia kondisi benar, berarti dia akan masuk ke sini mengisikan data tipe titik time titik date gitu ya, diisikan dari watching date sini. Nah, jika tidak, nah dia akan diminta memasukkan ulang lagi si tanggalnya. Lanjut, yang selanjutnya ada month gitu, bulannya. Nah, di sini juga diminta seperti hari. Nah, dia akan menampilkan harinya, bulannya gitu ya, dari bulan 1 sampai 12. Nah, di sini juga diaksesnya menggunakan angka. Nah, dia akan dicek dulu. Jika yang dimintanya benar gitu, dia akan masuk ke kondisi yang benar kepada data time, tiket, time, terus month. Nah, diisikan dari indeks data ke berapa gitu. Data dari watching month kurangin 1. Nah, jika tidak, dia akan diminta lagi masukin bulannya kembali. Nah, setelah masukkan nama, terus masukkan waktu nontonnya, selanjutnya masuk ke bagian daftar film. Nah, di sini film yang tersedia pada daftar yang di atas tadi. Nah, di sini akan ditampilkan ada daftar apa aja. Nah, di sini milih jika si yang dipilihnya itu sesuai gitu kan, dia akan dimasukkan datanya ke dalam data tiket titik movie gitu. Nah, di sini yang dibutuhkan pada data movie-nya hanya judul dan harga ya.
Nah, si movie ini, judul movie dari daftar film, terus dari si inputan ini, movie numbernya keberapa, dikurangin 1 titik title. Nah, untuk mengakses si judulnya. Terus juga untuk mengakses si price-nya juga sama, berarti dari movies indeks keberapa titik price. Nah, dia akan mengisikan pada data movie title sama price. Nah, oke, selanjutnya dia akan dicek jika kondisinya benar gitu kan, si movie-nya sesuai dari yang dipilih gitu. Nah, dia akan masuk ke sini. Kondisi yang benar. Dia akan menampilkan function read movie detail. Ini akan menampilkan detail dari si filmnya berdasarkan dari indeks yang tadi movie yang telah dipilih. Nah, dari situ akan diminta Nah, di sini dari movie ini ya, dia akan masuk ke read movie detail yang ada di atas mana ya. Nah, di sini dia akan menampilkan titel, durasi, terus waktunya ada berapa, ada apa aja gitu, ada genre, ada rating, sama ada price ya. Lanjut lagi ke bagian sini. Nah, di sini diminta memasukkan pilihan waktunya, ingin nonton kapan. Nah, sama juga di sini. Dia menggunakan angka mengakses dari indeks keberapa si movie-nya, terus titik time, titik ke indeks lagi time-nya keberapa gitu. Nah, setelah itu dia akan diminta memasukkan berapa banyak yang akan dibeli gitu tiketnya. Nah, tiketnya ini yang nanti akan digunakan pada pemilihan kursi. Kursinya berapa banyak gitu. Nah, di sini akan membuat si kursinya dulu gitu kan dari alfabet. Terus juga ada menampilkan si kursinya, daftar kursi. Lalu di sini akan diminta masukkan baris dan kolomnya atau angkanya si kursi ini berdasarkan berapa banyak yang dibeli gitu. Nah, di sini akan dipecah dulu. Apakah jika si row ini, si baris ini sesuai, berarti dia akan masuk lagi ke dalam sini. Ke dalam, dia ngecek lagi apakah si angkanya ini sesuai dengan yang ada di sini, di dalam kursinya tadi. Nah, dia akan mengubah si kursi daftar data kursi baris sama angka, dia akan ketersediaannya sudah diisi gitu atau jadi false. Nah, di sini datanya akan dimasukkan ke dalam tiket yang tadi ini pada array si seat ya. Nah, jika salah dia akan memasukkan ulang jika salah dia akan memasukkan ulang lagi ke yang atas jika pemilihan si movie-nya salah ya. Nah, di sini membaca detail dari tiketnya yang akan ditampilkan di atas. Nah, di sini dia akan tiket detailnya ada nama, title, ada waktunya, terus juga ada ini waktu nonton, waktu filmnya, ada berapa banyaknya, terus ada seatnya itu, ada kursinya, harga dan total harganya itu. Nah, oke, nah di sini berarti jika semua itu sudah selesai, akan ditanya ini, apakah ingin membeli lagi tiketnya? Nah, jika iya, berarti dia akan kembali lagi ke atas ya, dari ulang lagi dari si memasukkan nama. Nah, tapi jika tidak, dia akan selesai programnya. Oke, baik. Di sini akan kita coba kita jalankan bagaimana programnya, apakah berfungsi. Oke, mari kita tunggu. Oke, baik. Nah, di sini pertama kali akan ditampilkan si memasukkan nama. Coba ya kita masukkan kosong. Nah, jika kosong dia akan kembali lagi. Nah, kita masukkan data yang benar. Oke, nah di sini sudah benar, berarti diminta memasukkan hari. Nah, misalkan di lain yang ada di daftarnya, berarti dia akan kembali lagi gitu. Tuh. Dia akan diminta memasukkan data yang benar. Nah, lalu sama juga untuk
date-nya dia akan diminta menggunakan data yang benar, dan juga si monthnya juga bulannya dia juga sama ya. Nah, di sini akan ada movie list. Nah, movie list ini kita pilih, misalkan pilih satu. Nah, di sini diminta memilih waktunya mau kapan. Kita coba pilih jam 7. Nah, di sini diminta kuantitinya. Berapa banyak yang dipilih? Misalkan 2 aja. Nah, akan menampilkan daftar kursinya. Nah, misalkan si barisnya kita isikan A. Nah, terus angkanya untuk kursi pertama itu 1 deh. Nah, di sini akan minta lagi karena 2 kali belinya kan. Nah, misal sebelahan aja A2. Nah, di sini akan ditampilkan si detail dari tiketnya yang dibeli, ada nama, ada judul filmnya, terus juga ada waktunya, waktu nonton, ada waktu filmnya, ada berapa banyak yang dibeli, terus juga ada kursinya. Di sini ada per harga si filmnya dikalikan untuk total harga ini dari harga film dikalikan berapa banyak tiketnya. Nah, itu. Nah, apakah ada ingin membeli lagi? Kita coba lagi beli ya. Nah, di sini minta masukkan nama lagi kembali. Di sini juga sama ya. Kita lanjut. Nah, di sini pilih. Nah, bedanya ketika sudah memilih kursi, dia akan ada sebuah indikator gitu, pembedanya. Apakah kursi ini sudah ditempati atau belum? Nah, dia akan ditandai dengan bintang. Nah, berarti itu sudah tidak bisa dipilih lagi. Berarti kita harus pilih yang lain. Misalkan kita pilih yang jauh gitu, yang lain. Nah, sorry, di sini ada kesalahan. Berarti harus dihapus dulu ya di bagian atas, di bagian sini, tiket titik sheet titik clear ya. Di sini harus di clear dulu, karena jika tidak dia akan menumpuk datanya. Oke, baik, kita coba lagi. Kita matikan. Oke, masukin nama. Oke, kita coba satu aja. Oke, di sini benar 1. Kita coba lagi apakah tadi masih error atau tidak. Nah, coba A2. Masih error ya. Oke, berarti taruhnya di mana ya? Atau di bagian si kursinya di sini kali ya. Kita coba. Oke, mari kita tunggu. A1. Iya. Coba F6. Oke, ya. Nah, di sini udah berhasil. Berarti ketika pada pemilihan di kursinya ya, harus dihapus dulu datanya agar tidak menumpuk. Nah, jika tidak berarti kita tinggal pencet T gitu. Nah, dia akan keluar dari programnya. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan program yang telah saya buat. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.